Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita sama-sama buka buku pembelajaran PPKN-nya, dimana pembelajaran hari ini tentang norma dan keadilan. Yang difokuskan adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan di masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, serta tujuan hidup yang berbeda-beda. Sehingga perlu kita pastikan setiap masyarakat harus memiliki kesadaran hukum untuk mentaati norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan-peraturan atau disebut dengan norma. Aturan tersebut berfungsi dalam masyarakat antara lain yang pertama adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang dimaksudkan bahwa norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan masyarakat. Yang dimaksudkan bahwa norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidakharmonisan. Yang ketiga adalah sistem pengendalian sosial tingkah laku. Yang dimaksudkan bahwa dari sistem pengendalian sosial tingkah laku bahwa anggota masyarakat diawasi serta dikendalikan oleh aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial. Pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Menurut pandangan para ahli yang mengemukakan tentang manusia adalah makhluk sosial, yang pertama adalah Aristoteles. Menerangkan bahwa manusia dikodratkan sebagai makhluk hidup, bermasyarakat, dan berinteraksi satu sama lainnya. Satu hal yang membedakan antara manusia dengan hewan. Teori tersebut disebut dengan zoopolitikon.
Tokoh yang kedua adalah Adam Smith. Di mana beliau menyebutkan istilah makhluk sosial dengan homo homini socius yang berfaedah manusia menjadi sahabat untuk manusia lainnya. Tokoh yang ketiga adalah Thomas Hobbes. Beliau menggunakan istilah homini lupus yang dimana sebagai manusia merupakan makhluk sosial, di mana sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti melibatkan dan memerlukan bantuan orang lain di sekitarnya. Mari anak-anakku semuanya, kita melihat fase kehidupan manusia. Manusia lahir, berkembang, mulai remaja, dewasa, dan tua, hingga muaranya manusia tersebut meninggal, pasti memerlukan bantuan orang lain. Mulai dari semenjak lahir memerlukan bantuan para medis. Kedua, pada saat kita remaja kita memerlukan teman. Begitupun pada saat kita tua ingin didampingi oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Hingga akhirnya manusia tersebut meninggal dunia, itu pun pasti melibatkan bantuan orang lain. Mulai dari proses pemakaman, mendoakan, dan lain sebagainya. Jadi, dari beberapa sumber referensi para ahli tentang manusia adalah makhluk sosial dan kita sandingkan dengan realita kehidupan manusia, bisa kita simpulkan bahwa manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Pada prinsipnya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa hidup tanpa orang lain, maka dalam kehidupan bernegara pun diatur dengan dasar hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksi atau hukumannya. Dari hal tersebut di atas, bahwa dalam menjalankan norma-norma hukum yang berlaku diperlukan adanya alat-alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara meliputi pihak kepolisian, jaksa, hakim, dan lawyer, di mana sebagai advokat atau pembela terdakwa. Ayo kita bahas satu persatu sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah polisi. Pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan tugas mulia kepada Polri. Ayat ini mengamanatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah jaksa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, tugas jaksa melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Yang ketiga adalah hakim. Tugas hakim menurut undang-undang yang pertama dalam memeriksa dan memutus perkara.
hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Yang kedua, penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Yang keempat adalah pengacara atau yang disebut dengan advokat. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyebutkan advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bersifat bebas mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka kedudukan advokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Fungsi advokat dalam penegakan hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum membutuhkan advokat untuk membantu menegakkan keadilan. Sasaran menghadirkan advokat adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa, serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Sehingga advokat dianggap sebagai penegak hukum. Fungsi hukum dalam masyarakat. Ada 3 jenis fungsi hukum. Yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai senjata dalam konflik sosial. Menurut Kailan tahun 2004, nilai-nilai keadilan yang dicapai dan terwujud dalam suatu keadilan dalam kehidupan bersama adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan kesejahteraan, bantuan, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
Yang kedua adalah keadilan legal. Artinya, keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Hukuman dalam ranah hukum dapat dibedakan dari segi berat dan ringannya, seperti teguran dan peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan, penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, hingga pidana mati dijatuhkan hukuman. Secara ilmiah, meliputi dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembalasan atas kesalahannya. Yang kedua, penjaraan, baik yang bersifat umum atau hukuman untuk pelaku. Yang ketiga, sebagai rehabilitasi agar dapat menyebabkan pelaku pelanggar norma hukum tidak dapat lagi melakukan kesalahan kembali. Yang keempat, yaitu mengisolasi pelaku agar dapat mencegah melakukan kembali kesalahan yang membahayakan orang lain. Dalam hukum pidana, hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.
Hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda, yang disebut dengan hukum pidana. Sedangkan hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu yang ditunjukkan dalam pengumuman yang berdasarkan putusan hakim dalam hukum perdata. Hukumannya berupa ganti rugi yang disebut dengan hukum perdata. Baik, anak-anakku semuanya, kesimpulan hari ini dari penjelasan di atas secara umum bahwa kata adil adalah orang yang patuh ataupun taat terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sementara dalam arti khusus, keadilan merupakan wujud penghargaan kepada yang memiliki bagian haknya dan sebagai perbaikan hubungan dalam transaksi. Sehingga perihal ini keadilan merupakan kebebasan yang sama besarnya dengan mengutamakan semua pihak dan ketidaksamaan digunakan untuk kepentingan bagi masyarakat yang lemah. Baik anak-anakku semuanya, perlu kalian ingat, ada pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Maka perlu kita pahami, dimanapun kita berada, di situ terdapat aturan yang harus kita taati. Maka patuhilah norma-norma yang ada dalam lingkungan kita, agar kita jadi pribadi yang baik. Demikianlah pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat, tetap taat dalam aturan, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan agar kita tetap terlindungi dari bahaya COVID-19. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.